dia undercover, Bekti ini undercover. I am a good guy, I am a normal guy, I have the two children, but bullshit. Melecehkan saya di kamar dia, sering nyuruh saya main ke rumah, akhirnya saya dilecehkan seperti itu. Waduh, masih aja nih ada masalah-masalah tentang lagi bete ya. Indra Bekti dimarahin sama mantan mertuanya gitu, katanya mau rujuk. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, ini lagi rame banget nih, gara-gara kasus lagi bete ya. Nah, ini menimpa selebriti yang terkenal itu, namanya Indra Bekti bersama siapa namanya? Dila. Nah, kemarin kan udah ada kasus perceraian dari mereka ya. Katanya mereka mau rujuk, tapi saat mau rujuk ini, mamanya Dila itu nggak setuju banget. Kenapa? Gara-gara ini punya suatu kelainan seksual gitu, yang kita udah duga. Udah duga ya? Kita udah duga ya, saya Lexus udah duga. Akhirnya mamanya ini speak up dan nggak setuju. Kita dengerin aja mamanya ngomong apa ya. Cerai. Terus bilang mami I wanna back to Bekti. I said, what? Oh, jadi dia udah bilang nih sama maminya, sebulan cerai tuh, I wanna back to Bekti. And maminya said, what? Oh, tapi maminya cakep banget ya. Udah umur 65 coy. Wah, cakep banget maminya. Ini dong, karena ini kesalahan yang Bekti bikin udah fatal, udah nggak bisa diperbaiki. Oh, jadi mamanya bilang ini kesalahan Bekti yang udah fatal, udah nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau dulu-dulu kita memang banyak punya kecurigaan ya, Bekti ini kayaknya lagi bete nih ya nih. Dan emang ada sempat beberapa tahun silam, seorang pria yang katanya dilecehkan oleh Bekti. Ada nih videonya nih. Nah, jadi kabar ini nih tahun 2010 sampai 2015 dilecehkan sama Indra Bekti 5 tahun coy. Dilecehkan ini. 2010 dulu awal kejadiannya. Begitu saya nyampe rumah dia, saya masuk kamar dia. Woi, masuk kamar Tiba-tiba dia ngunci pintu, dia nggak ada body. Jadi katanya dia ke rumahnya Indra Bekti, di kamarnya dikunci pintunya, diambil handbody. Mau ngapain nih? Biar mencerahkan donat gosong kamu? Nah. Nggak tahu ya. Mau ngapain dia ambil handbody nih? Lagi bete nih, ekstra bengkoang. Untuk mencerahkan donat gosong supaya lebih cerah lagi, supaya bisa kelihatan di mana tempat memasukkan sosis mini ini. Saya mau karena dia menjanjikan terus, dia menjanjikan saya terus, menjanjikan saya ingin menjadi seorang entertain. Tapi RP ini dijanjikan sama Indra Bekti di dunia entertain. Itu kamu mau jadi dunia entertain, kamu masuk ke kamar saya dulu, saya kunci dulu pintunya gitu. Usap-usapin handbody di salah satu bagian kamu yang agak-agak gosong dikit. Nah, itu cara masuk dunia entertain. Emang gini caranya ya, Mas Indra Bekti? Ya memang ini caranya, ini syarat ritualnya masuk dunia entertain. Nah, tapi ini salah nggak salah ya, dunia entertain kan adalah dunia hiburan gitu. Bagi Indra Bekti, si RP ini adalah menghibur dirinya gitu. Dan entertain adalah dunia penghibur. Si RP ini salah satu menjadi pelaku penghibur dari Indra Bekti. Tidak salah juga kan, Indra Bekti sudah buat hal itu menjadi kenyataan. Kamu mau jadi di dunia entertain, kan? Ini dunia entertain yang sesungguhnya ini. Dunia hiburan, kamu menjadi lelaki penghibur. Katanya mulai karena obat bipolar itu Woi. Kenapa waktu bulan November tahun 2022 dia tidak ingat waktu Oh. Bulan November 2022 tidak ingat melakukan zina. Oh, berarti kita simpulkan ya dari omongannya mamanya, berarti Indra Bekti pada tahun November itu 2022 dia lakukan zina. Masalahnya zinanya sama siapa ya? Nah, itu yang pertanyaan besar. Kenapa marah banget nih gitu? Apakah sama mas-mas yang tadi atau sama mas-mas yang lain? Nah, oh. I am a good guy, I am a normal guy, I have the two children, but bullshit. Can fight with them. Wah, fight me Indra Bekti. Berarti mamanya keras banget, dia bilang supaya apa? Supaya Bekti ini undercover. I am a normal guy. I have Dila sebagai pelipur lara. I have 2 children. You can fight me. Bullshit. Nah, dia bilang ini undercover Bekti aja supaya orang-orang tuh mengira Bekti ini mau guy, padahal dia nggak normal, lagi bete gitu ya. Mamanya bahkan mertuanya pun udah tahu, dan mertuanya ini selama ini setahu Let's Go ya, dia tuh diem aja sampai cuman sekarang ini dia berani fight buat anaknya Dila gitu. Yang menurut kalian Bekti lakukan? Nah, ini simpelnya ya, kalau kalian masih membela Bekti ya, simpelnya aja lah. Kalian punya anak, kalian punya mantunya Homreng. Nah, apakah kalian nggak apa-apa, itu kan di luar dia Homreng. Di rumah kan dia tetap menjaga kamu sebagai istri gitu. Apakah kalian tetap akan membela itu apa enggak? Itu simpelnya logika aja ya. Kalian punya anak kalian ceweknya itu menikah dengan lelaki yang awalnya dia kira normal guy, ternyata at the end dia nggak normal gitu, dan dia masih selalu mengulangi kesalahan berselingkuh dengan lelaki lain. Ini double ya, udah berselingkuh dengan lelaki lain lagi. Nah,
Nah, ini saya kasih pandangan dari Bekti, Mama. Mungkin Dila sebagai pelipur lara, Dila itu bukan sebagai istri, Mama, sebagai bestie. Nah, di mana lagi? Satu bestie tinggal serumah gitu. Pelipur lara aku, mah. Kalau aku maskeran, nanti siapa yang menaruh timun di atas mataku? Bekti orangnya, mah. Bisa jadi ya, skincarean bareng. Ke salon bisa bareng, Mama. Mungkin Mama konfirmasi aja pelipur lara itu seperti apa. Bekti, sekarang kan Dila sudah tahu Bekti lagi bete kelainan seksual ya. Ini dugaan kelainan seksual yang diutarakan mamanya ya. Nah, berarti kan mungkin mereka tinggal satu rumah, anggap aja kosan putri, mah. Kosan putri gitu. Jadi memang Dila jadi punya bestie, Bekti butuh Dila yang punya bestie. Jadi mungkin Dila yang sekarang sudah tahu siapa Bekti sebenarnya. Nah, mungkin ini ya. Jadi pelipur lara. Soalnya Dila udah tahu nih ceritanya. Nah, Stop menting Dila. Dia tahu, dia mengatakan reason kenapa dia cerai. Reason kenapa dia cerai. Itu karena anak tahu. wow. Wah. Kalau dia punya rencana mau balik lagi dengan laki-laki lain ini, Wah. hasilnya jadi anak Wah, ternyata yang memberitahukan anak-anaknya bahwa papanya jenis dengan ragil itu istrinya sendiri, Dila sendiri. Nah, mamanya bilang alasan dia cerai itu bilang ke anak-anaknya bahwa papa kamu itu punya papa lain selain mama gitu. Apa itu artinya, mah? Artinya papa kamu bobo sama papa-papa yang lain gitu. Nggak tahu ya dia bilang gimana. Jadi mamanya Dila ini as a mom itu marah ke Dila ya, marah ke anaknya juga. Kenapa kamu kasih tahu bahwa papanya itu punya kelainan alias LGBT kepada anak-anakmu waktu mereka cerai gitu? Lebih parah daripada anak-anaknya Reddy punya tato di belakang punggung, tato setan itu. Kalian gimana ya? Kalau kalian dari pandangan netizen, kalian lebih ke pro maminya apa ke Dilanya? Menurut Let's Go pro ke maminya karena kebetulan Dila sama Bekti udah cerai gitu. Let kasih mereka time, waktu buat Bekti ingin menggapai lelaki idamannya mungkin. Tapi Let's Go ngerti Dila kenapa pengen balik sama Bekti. Tangan bestie itu kan memang sakit hati, udah nggak ada lagi yang bisa dia cerita, ajak ketawa bareng. Mungkin di samping seksualitas bersama Bekti itu seperti best friend gitu, jadi dia kehilangan best friend banget. Tapi menurut gue nggak usah rujuk lagi ya, lebih tepatnya jadi berteman baik aja sih. Di agama Islam setahu Let's Go, kalau udah cerai itu nggak boleh langsung rujuk, tapi harus menikah satu kali dulu baru bisa rujuk lagi. Menikah satu kali cerai, correct me if I'm wrong guys. Dan banget hal-hal yang dilanggar oleh Dila dan Bekti gitu, terutama dari keluarga dan juga agama ya gitu. Selingkuh bukan nama cewek lagi. double. Gila. yang berbuat durjana. Wah. Lelaki berbuat durjana. Wah, apa arti durjana? Setara berdebah. Durjana. Kita lihat Durjana adalah penjahat dari bahasa Sangsekerta yaitu atau evil yaitu. Memang lelaki sudah berbuat durjana. Ada bedanya dengan berbuat berdebah ya. Let's Go pribadi nggak setuju ya. Misalnya sangat menolak keras apa itu kaum LGBT yang membuat non-binary, no gender itu sangat tidak setuju. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa mereka itu sebenarnya LGBT, ngerasa dirinya cewek, dia tuh sebenarnya nggak pengen ngerasa seperti itu, tapi dalam dirinya dia tidak bisa menahan itu. Let's Go nggak setuju. Nah, seperti kenapa? Karena dalam diri Let's Go juga ingin pacaran dengan Pevita Pierce. Tapi tahu diri kan, dan bisa menahan itu. Sebenarnya Let's Go bisa aja ke Jakarta, mungkin cari Pevita Pierce, menculik Pevita Pierce, menyekap, dan kamu harus menjadi pacarku Pevita Pierce. Tidak mau tahu, karena apa? Karena ini ada kelainan di dalam diriku bahwa saya merasa kamu adalah jodohku. Nah, tapi kan nggak dilakuin. Kenapa? Karena kita punya akal dan kita punya menahan hawa nafsu. Orang normal aja disuruh menahan hawa nafsu gitu. Nggak usah deh seksual. Menahan lapar aja. Ada orang pengen makan pizza, aku nggak bisa makan yang lain selain pizza gitu. Tahan orangnya nggak makan pizza dan tidak berbuat kejahatan sampai memakan pizza gitu. Itu namanya menahan hawa nafsu gitu. Nah, jadi kenapa si Bekti suka mebel alias meki belakang? Oh, dia juga bisa melakukan mepan itu, meki depan. Buktinya ada 2 anak gitu. Nah, tapi memang hasrat seksual Bekti lebih bernafsu dengan pria gitu. Sama kalau Let's Go tuh punya pasangan, kalau disuruh pilih dengan Ulan Guritno, mungkin Let's Go lebih bernafsu dengan Ulan Guritno. Tapi kan Let's Go bisa menahan. Ya, memaksa untuk Mbak Ulan Guritno mencintai Let's Go. Tapi Let's Go tahu dia mencintai saya. Bohong.
Jadi LGBT atau enggak itu adalah menurut Yesus 100% pilihan gitu. Kalau kalian tipe gimana ya? Kalian tipe yang LGBT menurut aku oke-oke aja selama dia tidak mengganggu gitu. Atau kalian yang memang menentang gitu. Kalau Yesus sih ngerasa nggak menentang ya, karena itu hal yang bisa ditahan gitu. Nggak ada orang yang nggak bisa menahan sesuatu, pasti ada yang bisa ditahan gitu. Dila cek HP-nya, kalau Bekti chat sama cewek, kasih dia, nggak apa-apa. Tapi kalau Bekti chat sama cowok, ini cowok siapa lagi yang ada di nomor WA kamu ini? Itu curiga ya. Waduh, banyak banget ya following cowok, ini harus di-unfollow gitu. Kalau Bekti follow cewek, kasih aja Dila. Jangan sampai dia follow cowok. Nah, menurut kalian nih tentang LGBTQ ya? Komen aja tentang kasus kali ini. Setuju apa nggak dengan mamanya Dila? Kalau diskusi setuju ya. Kalau kelihatan mamanya Dila kayaknya nggak, bukan orang susah, dia orang kaya, kayaknya udah cakep, umur 65 tahun men, masih cakep gini, tulis very well, karena mungkin bule ya, pasti hartanya banyak juga. Money not is problem. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye. Misteri makna behind the scenes video clip memiliki tapi tetap sopan.